Seumpama biji. Selamat pagi, saudara Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi dan kita akan sampaikan sesuatu yang lain untuk beberapa hari ini dan kita akan sambung lagi di hari kemudian tentang langkah-langkah kemenangan. Karena kita sedang memperingati akan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga saya akan sampaikan sedikit renungan tentang hal itu. Pagi ini, saudaraku, kita akan melihat tentang pengorbanan Tuhan, yang harusnya kita sadari bahwa setiap kita dipanggil ini untuk menjadi orang-orang yang berani berkorban. Apa itu sebuah pengorbanan? Pengorbanan adalah sebuah tindakan atau perilaku kita yang membuat orang lain diuntungkan. Itu pengorbanan. Tetapi kalau kita ini mementingkan diri sendiri, itu bukan pengorbanan. Orang yang mementingkan diri sendiri selalu berpikir, apa keuntungannya bagi saya kalau saya melakukan hal ini? Itu orang yang sedang mementingkan diri sendiri. Dan kita akan melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkorban. Dikatakan dia orang yang tidak pernah bersalah, tapi dia dihukum mati. Dikatakan dalam Yohanes 19 ayat yang ke-17, sambil memikul salib, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani adalah Golgota. Ini yang Yesus lakukan. Dia keluar sambil memikul salib. Dan harusnya setiap kita, saudara dan saya, adalah orang-orang yang berani keluar dan memikul salib. Tetapi kebanyakan kita keluar tidak memikul salib, tapi berkalungkan salib yang seringkali kita lakukan. Sehingga kita ini, perjalanan hidup kita bukan berkorban, tapi kita ini show, menunjukkan action sebagai orang Kristen. Sebetulnya kita harus memikul salib, tapi kita berkalungkan salib atau memakai anting salib dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang harus saudara lakukan sebagai orang Kristen kalau saudara ingin berkorban. Dikatakan dalam Matius 10 ayat yang ke-38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yang pertama, orang yang bisa berjalan sebagai murid Tuhan atau siap berkorban adalah orang yang memikul salib Tuhan. Artinya bahwa setiap kita yang berjalan mengiring Yesus adalah orang-orang yang dikatakan memikul salib. Tidak bisa kita berjalan tanpa memikul salib. Artinya kita tidak bisa jalan keluar tanpa memikul salib. Jadi setiap kita harus memikul salib. Apa saudara juga memikul salib dalam perjalanan hidup ini? Kalau saudara memikul salib, saudara itu akan layak bagi Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dikatakan dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada bagian yang ditambahkan, yaitu menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya, tidak mengasihi dirinya. Kalau saudara memikul salib, tapi saudara tidak menyangkal diri saudara, tiba saatnya salib itu akan saudara sandarkan. Saudara akan tinggalkan, karena saudara sedang mementingkan diri sendirinya. Mungkin saudara akan berkata, apa untungnya bagi saya kalau saya memikul salib? Rasanya rugi, sehingga saudara siap menanggalkan akan salib itu. Sehingga firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengikut Tuhan harus menyangkal dirinya memikul salib. Itu yang disebut orang mengikut Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan Lukas 9 ayat yang ke-23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang memikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ditegaskan di sini, menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Bukan hari Minggu, bukan hari Sabtu, bukan hari pada waktu mau perjamuan kudus,
tapi dikatakan firman Tuhan setiap hari. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang pengikut Tuhan yang siap berkorban. Jadi ada 3 hal yang saya sampaikan pada hari ini tentang Jumat Agung. Pengorbanan itu harus pertama siap memikul salib Tuhan. Siap menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Setiap saat, saudara akan disebut murid-murid Kristus. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi di hari Paskah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bila pengorbananmu membuat kami berani memikul salib, menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.